Setiap project itu mempunyai masalah-masalah yang berbeda, mempunyai output-output berbeda. Artinya di sini proyek mempunyai batas lingkup, batas waktu, batas kualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Gilang Ardi Pratama, dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek program studi teknik industri Universitas Pamulang. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma perguruan tinggi PDD UK TPT pada aspek pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah mata kuliah manajemen proyek sebagai salah satu mata kuliah wajib pada program S1 Teknik Industri. Mata kuliah manajemen proyek membahas berbagai teknik, kerangka kerja, dan metodologi sistematis yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau serta mengandalkan proyek secara efektif. Fokus utamanya adalah penerapan standar Global Project Management Body of Knowledge atau PMBOK dalam mengolah batasan proyek yang saling terkait seperti ruang lingkup, jadwal, biaya, dan teknis yang diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pemangku kepentingan, mengalokasikan sumber daya secara efisien, serta memimpin tim guna mencapai tujuan proyek yang terukur dan memberikan nilai strategis bagi industri. Tujuan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa tidak hanya belajar tentang teori, tetapi dituntut untuk memahami fenomena kompleks di lapangan, kerangka kerja standar dalam pelaksanaan proyek, serta melatih kepekaan profesional dalam mengidentifikasi peluang strategis bagi organisasi. Selain itu, mahasiswa akan dibimbing untuk mengetahui dan mengantisipasi berbagai tantangan nyata, seperti ketidakpastian risiko, keterbatasan sumber, dan lain-lain. Capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah manajemen proyek ini adalah setelah menyelesaikan perkuliahan manajemen proyek, mahasiswa mampu memilih melakukan aktivitas pelaksanaan proyek yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi dan mampu membuat model deskripsi dan prediksi menggunakan standar dan framework yang tersedia. Sistem pengajaran akan dilakukan menggunakan kombinasi antara ceramah, diskusi jelas, studi kasus, dan mahasiswa akan bekerja secara individu dan kelompok serta merancang dan mensimulasikan menganalisis berbagai proyek. Jumlah SKS 2 SKS untuk pertemuannya adalah 14 pertemuan, durasi pertemuannya setiap pertemuan adalah 100 menit sesuai standar Permendikbud-Ristek nomor 53 tahun 2023. Pada saat evaluasi nanti akan dilakukan UTS yang menguji pemahaman mahasiswa tentang teori dasar framework dan penerapan dalam manajemen proyek. Untuk ujian akhir semester akan lebih menekankan kemampuan mahasiswa untuk merancang dan mensimulasikan dan serta menganalisis suatu proyek. Selain itu kita juga memberikan tugas kelompok. Tugas ini mencakup pembuatan laporan manajemen proyek dan menyarankan perbaikan dan optimalisasi dalam proyek yang dianalisis. Nah, di partisipasi kelas, mahasiswa juga diharapkan untuk aktif dalam diskusi dan mempresentasikan hasil simulasi mereka di kelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, dalam pertemuan pertama ini dalam mata kuliah manajemen proyek kita akan membahas mengenai konsep proyek ya. Nah, sebenarnya proyek pada pelaksanaannya itu sudah ada dari zaman dulu ya, dari zaman piramida Giza, tembok besar Cina itu juga merupakan suatu proyek ya, proyek yang diinisiasi oleh para pejabat-pejabat pada masa-masa terdahulu.
lanjut lagi ada namanya Taj Mahal, ya kanal Panama, ya untuk arus supply chain supaya lebih pendek. Nah, sekarang mungkin kita tahu Thailand membangun sebuah kanal, ya itu untuk memperpendek arus yang tadinya harus muter ke Selat Malaka menjadi langsung antara Thailand ke Samudra Pasifik. To conquer the isthmus, they had to move mountains. An engineering marvel born of blood and steel. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ke proyek namanya pengembangan pesawat jet. Ya, setelah adanya Taj Mahal dan Kanal Panama, selanjutnya ada namanya pengembangan pesawat jet dan vaksin polio. Ya. We are building the future of jet propulsion, where extreme precision meets next generation design. This is the dawn of aerospace engineering. To conquer the virus, they had to map its structure. A medical breakthrough born of brilliant minds and biological steel. Dijelaskan bahwa proyek itu tidak hanya terkait dengan infrastruktur, tapi juga berupa vaksin atau pengembangan produk-produk tertentu agar hal tersebut dapat dipakai oleh khalayak umum. Yang keempat, ada pendaratan manusia ke bulan. Nah, jadi proyek itu juga merupakan jasa ya, atau misalnya transportasi ya, yang sifatnya sekali, dua kali. Jadi nggak terus-terusan kan manusia mendarat di bulan gitu loh. Jadi sifatnya eksperimen juga. Yang terakhir ada pembuatan sistem luar angkasa dan sistem GPS ya dalam proyek tersebut. Jadi memang proyek ini merupakan evolusi yang selama ratusan tahun dan itu direkayasa menurut pencapaian manusia ya. Misalnya tadi pesawat jet, sebelum itu mungkin ada pesawat terbang ya diimplementasikan. Nah, proyek mempunyai anatomi ya. Yang pertama adalah sifatnya sementara. Nah, berbeda dengan produksi, sifat proyek itu hasilnya artinya itu ada awal dan ada akhir. Ya, ada awal dan ada akhir dan didefinisikan secara tegas kapan mulainya, project startnya, kapan waktu tersebut berakhir. Jadi ada kontraknya, kapan mulai dan selesai. Yang kedua, outputnya unik. Ya, jadi setiap project itu mempunyai masalah-masalah yang berbeda, mempunyai output berbeda. Misalnya gedung gedung WTG nih dengan gedung WTH itu pasti mempunyai output yang berbeda. Jadi tidak pasti sama. Ya, walaupun desainnya beda. Ya, gitu. Terus yang ketiga adalah aktivitas yang saling bergantung. Maksud dari sini aktivitas yang saling bergantung, misalnya tadi vaksin polio. Vaksin polio mempunyai banyak aktivitas. Ya, pertama aktivitas kita mensuplai bahannya, lalu kita meriset. Nah, itu aktivitas suplai bahan dan meriset itu saling terhubung. Tentunya juga ada deadline-nya. Ya, kalau proyek bangunan seperti ini, pastinya juga ada aktivitas kita mengirim bahan dan menginstalasi materialnya. Ya, kalau proyek produk-produk seperti seperti mobil, nah itu kita juga memberikan bahannya kita kirim dulu, lalu kita implementasikan desainnya. Ada juga multidisiplin dan potensi konflik, yaitu melibatkan lintas sumber daya teknologi dan keahlian yang menuntut manajer mengolah konflik secara efektif. Jadi setiap proyek itu mempunyai konflik yang berbeda-beda. Mungkin proyek WTG dengan WTH ini yang dibangun secara bersama dengan desain yang sama mempunyai konflik interest yang berbeda-beda ya dari sisi stakeholdernya. Nah, terus ada juga didorong oleh kendala ya, dibatasi dan dikendalikan. Artinya di sini proyek mempunyai batas lingkup, batas waktu, batas kualitas. Jadi dibatasi kualitasnya, speknya apapun ya, speknya apa, dibatasi waktunya sampai kapan, dibatasi mutu tadi spek ya, biayanya itu seberapa. Jadi sudah dinilai secara khusus seperti itu. Nah, ini adalah hasil project deliverable ya, hasil dari project bisa berupa produk fisik ya, seperti kita lihat gedung-gedung ini merupakan hasil dari project. Yang kedua, layanan khusus ya, misalnya layanan khusus itu menyediakan fungsi bisnis, kemampuan layanan unik, mendukung kegiatan produksi ya, misalnya menambah orang ya, itu proyeknya HR biasanya, nambah orang sekian. Nah, itu dia harus merekrut beberapa orang yang memenuhi kebutuhan si produksi tersebut. Ada juga hasil spesifik, misalnya pengujian ya, pengujian tanah ya, apakah tanah tersebut kuat atau enggak. Lalu juga selain itu ada pengujian material, itu juga merupakan sebuah project. Yang lainnya adalah kombinasi terintegrasi antara produk fisik, layanan khusus dan hasil spesifik. Nah, biasanya dalam proyek-proyek besar
hal tersebut adalah merupakan integrasi ya dari produk fisik, layanan khusus, dan hasil spesifik. Kayak misalnya kontraktor bangunan itu mempunyai layanan khusus karena dia memaintain ya atau menggunakan scope bisnis untuk sebuah produk fisik. Ya tentunya di situ juga ada namanya pengetesan-pengetesan yang dilalui untuk agar supaya bangunan tersebut terjadi dan spesifikasinya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ada beberapa fase proyek yaitu inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, kontrol, monitoring, serta penutupan proyek. Nah, pada fase inisiasi biasanya memang ada sebuah latar belakang kenapa proyek itu harus dibuat. Ya misalnya proyek bangunan Unpam ini nih karena mahasiswanya semakin lama semakin banyak sehingga dibangun gedung baru. Today, we initiate a global standard. Full GMP compliance is The site mandatory. assessment shows optimal conditions. Funding is approved, let us begin. Baru direncanakan. Ya, setelah direncanakan, jadwal, desain, sumber daya dan lainnya baru masuk ke pelaksanaan. Ya, melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Selanjutnya adalah kontrol dan monitoring dari sebuah proyek tersebut dan penutupan proyek. Jadi ada hasil akhirnya. Hasil akhirnya itu bisa di closing menggunakan beberapa item ya. Bisa juga memakai berita acara serah terima atau kwitansi biasa tergantung nilai proyeknya dan hasil perjanjiannya. Nah, biasanya proyek terdiri dari total siklus hidup, kelayakan, akuisisi, operasi pemeliharaan dan penarikan atau handover ya. Di subsiklusnya ada konsep pengembangan implementasi terminasi. Ini adalah subsiklus proyeknya gitu. Nah, sehingga kita definisikan proyek adalah pengetahuan yang ada, yang kita miliki, gabungan juga dengan keterampilan, ya. Karena pengetahuan ini tanpa ada keterampilan itu tidak akan terjadi proyeknya, ya. Keterampilan tersebut biasanya dilalui oleh tukang-tukang, ya. Tukang-tukang biasanya di sini dibilangnya keterampilan. Ya, kalau dapat sertifikat biasanya namanya surat keterampilan. SKT atau SKT. Kalau misalnya pengetahuan biasanya dimiliki oleh para ahli. Kalau dapat sertifikat biasanya sertifikat keahlian. Jadi memang ada perbedaan antara keterampilan pengetahuan. Lalu juga ada namanya peralatan, ya kita punya tools ya untuk melaksanakan proyek tersebut. Lalu juga punya teknik. Dikalikan dengan integrasi proses ini semua, lalu adalah pemenuhan persyaratan proyek ya sehingga organisasi dapat melaksanakan proyek secara efektif dan efisien melalui integrasi proses ini. Nah, mengapa proyek itu penting? Pertama, mengelola perubahan dengan terkendali. Jadi misalnya ada perubahan-perubahan yang namanya proyek tersebut, pasti ada yang namanya perubahan-perubahan ya. Perubahan-perubahan tersebut adalah biasanya kalau misalnya kita instalasi lampu ya, tiba-tiba ownernya minta berubah lampunya jangan lampu RM ya. Ini lampu RM namanya mungkin diganti sama downlight. Diganti. Nah, itu namanya perubahan ya. Nah, kalau dengan manajemen proyek ini dapat dilalui dengan kendali yang sangat baik gitu ya antara perubahan dengan pelaksanaannya. Lalu juga ada mengelola batasan ya. Misalnya duitnya 5 juta. Nah, proyek tersebut dapat habis dengan biaya 5 juta dengan waktu yang ditentukan dan kualitas yang tepat. Terus kita juga bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada dan menyelesaikan isu tepat waktu ya. Isu-isu terkait itu maksudnya isu-isu kalau ada halangan-halangan ya terkait dengan proyek. Di sini kita juga belajar nantinya mengenai manajemen stakeholder, di mana di situ kita sudah memprediksi isu-isu yang ada. Ya, kita misalnya memulai proyek ya di lingkungan tingkat kriminal tinggi dengan tingkat kriminal rendah, itu pasti ada perbedaannya ya pada perjalanannya. Meningkatkan prediktabilitas dan peluang keberhasilan sehingga isu-isu yang ada nantinya akan bisa diprediksi ya dengan tepat dan cepat. Selanjutnya juga memberikan produk yang tepat di waktu yang tepat lalu memenuhi tujuan bisnis. Oke, sampai sini saya mau menanya mengenai apa perbedaan proyek dengan produksi.
Ya, silakan. Proyek itu bersifat sementara, sedangkan produksi itu sifatnya kontinu. Oke, benar sekali ya. Jadi proyek itu sifatnya sementara dan produksi adalah sifatnya kontinuitas, sehingga perbedaannya sangat berbeda sekali ya antara produksi dan proyek. Yang kedua, apa hasil dari project deliverable? Biasanya apa aja? Ya? Yang pertama itu proyek fisik, yang kedua layanan khusus, tiga hasil lihat spesifik, dan yang keempat kombinasi terdiri integrasi. Oke, benar sekali. Jadi namanya produk dari proyek itu terdiri dari 4 macam. Tadi produk fisik, layanan integrasi, layanan khusus, hasil spesifik, dan kombinasi dan integrasi. Oke, yang terakhir materinya kita adalah matriks dampak jika kita melakukan kendala ya dalam proyek. Itu ada namanya waktu, biaya, kualitas, ruang lingkup, dan reputasi. Jika kita menggunakan manajemen proyek, maka semuanya akan berjalan dengan tepat waktu, sesuai anggaran, sesuai spesifikasi, terkendali, dan stakeholder puas. Jika kita tidak menjalankan manajemen proyek, maka proyek tersebut akan terlambat, membengkak, kualitas buruk, ekspansi tak terkendali, dan kehilangan kepercayaan. Oke, terima kasih. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Saya Pak. Ya. Izin bertanya, nama saya Denis. Izin bertanya, kenapa fase inisiasi sangat krusial dalam siklus hidup proyek? Oke, fase inisiasi cukup krusial karena fase inisiasi adalah tahapan yang perlu dilakukan dalam kita biasanya untuk pengajuan dana atau proposal. Biasanya memang semuanya ada latar belakangnya kenapa proyek tersebut dapat berjalan gitu. Kayak misalnya pemerintah sekarang untuk mengajukan proyek ke pemerintahan Pemda ya, untuk mengajukan ke pemerintah pusat itu harus ada temanya. Jadi ada latar belakangnya, ada kenapa ini proyek harus dilakukan dan lain-lain. Sehingga proyek inisiasi itu adalah proses yang sangat penting untuk perjalanan suatu proyek. Ada lagi? Ada lagi? Nama saya Pak Haris, mau tanya Pak, apa sih resiko yang muncul jika sebuah proyek berjalan tanpa adanya manajemen untuk yang baik Pak? Oke, resiko yang muncul tadi mungkin dari 3 komponen khusus, waktu, mutu, biaya, yaitu pertama keterlambatan waktu ya. Waktunya mungkin bisa terlambat sampai lebih dari 10%. Biaya juga akan membengkak jika tidak terlola dengan baik. Terus juga mutunya mungkin akan jelek ya. Jadi mungkin kalau tidak kita kendalikan mutunya, mungkin nantinya pemasangannya atau barang-barang dibelikan akan di bawah dari mutu yang sudah ditetapkan. Oke, mungkin cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya sudah hadir pada mata kuliah manajemen proyek di pertemuan pertama mengenai konsep proyek. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikianlah video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi ini kami buat sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab saya dalam melaksanakan tugas di bidang pendidikan. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang peran dosen dalam mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi serta mendukung perkembangan akademik di Universitas Pamulang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Sumber Daya Dirjen Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia atas dukungannya yang luar biasa dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya dalam mendukung penerapan PDD UKTPT. Kami juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada jajaran Rektorat Universitas Pamulang serta Fakultas Teknik dan Program Studi Teknik Industri Universitas Pamulang yang telah memberikan dukungan penuh dan kontribusi yang berharga dalam mewujudkan video ini. Semoga kerjasama yang baik ini dapat terus memperkuat komitmen kita bersama untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.